Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Intan Putri dengan NIM 201190047. Semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu hasil PPT saya, yaitu tentang psikologi pendidikan, yaitu hubungan psikologi pendidikan dengan perkembangan anak selama masa sekolah menengah dan atas. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Iskandar, SAG, PD, MSI, PAD, selaku dosen mata kuliah dari Psikologi Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pertama-tama kita masuk ke daftar isi. Di sini terdapat dari bagian A, ciri-ciri anak usia sekolah menengah. Yang B, perkembangan aspek pada anak usia sekolah menengah. Yang C, faktor-faktor mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Yang ke D, perkembangan karakteristik siswa SMA. Baiklah, langsung saja kita menuju tentang perkembangan anak selama masa sekolah menengah dan atas. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri anak usia sekolah menengah, kita perlu tahu dulu perkembangan anak selama masa sekolah menengah dan atas itu seperti apa dan bagaimana. Jadi, perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Jadi perkembangan itu menyangkut adanya proses pematangan ya, seperti proses pematangan sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ. Dan sistem organ ini akan berkembang atau berbentuk dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Selain itu, perkembangan anak selama masa sekolah menengah dan atas ini bisa dibilang kayak masa remaja gitu. Jadi masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadilah perubahan besar dan esensial mengenai kematangan, fungsi-fungsi rohania dan jasmania, terutama fungsi seksual. Baiklah, yang ciri-ciri anak usia sekolah menengah, yaitu pertama masa pencarian identitas diri. Pada periode ini, konformitas terhadap kelompok sebaya memiliki peran penting bagi remaja. Mereka mencoba mencari identitas diri dengan berpakaian, berbicara, dan berperilaku sebisa mungkin sama dengan kelompoknya. Terus yang kedua, masa peralihan transisi dalam emosi. Ciri utama adalah peningkatan kehidupan emosinya dalam artian sangat peka, yaitu bisa dikatakan seperti mudah tersinggung perasaannya. Terus ada juga transisi dalam sosialisasi. Pada masa anak sekolah menengah, hal yang penting dalam proses sosialisasinya adalah hubungan dengan teman sebayanya, baik sejenis maupun lawan jenis. Terus ada juga transisi dalam moralitas. Pada masa remaja terjadinya peralihan moralitas dan moralitas anak ke moralitas remaja yang meliputi dari perubahan sikap, nilai-nilai yang mendasari konsep moralnya sehingga sesuai dengan moralitas dewasa serta mampu mengendalikan tingkah lakunya sendiri. Terus masa remaja itu sebagai periode perubahan. Perubahan yang terjadi pada periode ini berlangsung secara cepat. Perubahan seperti perubahan fisik yang cepat membawa konsekuensi terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang juga cepat.
Dan bisa dikatakan perbandingan antara siswa SMP remaja awal terus dengan perbandingan siswa SMA yaitu remaja akhir. Yang pertama, siswa SMP. Pertama, laju pertumbuhan secara umum berlangsung secara pesat. Terus kalau yang untuk siswa SMA, laju pertumbuhan secara umum kembali menurun sangat lambat. Terus kalau untuk anak SMP yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan kurang seimbang, termasuk otot dan tulang belulang. Terus yang ke siswa SMA yaitu proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Terus yang ketiga, untuk siswa SMP munculnya ciri-ciri sekunder yaitu tumbuhnya bulu pada publik region, otot mengembang pada bagian-bagian tertentu, disertai mulai aktifnya sekresi kelenjar jenis menstruasi pada wanita dan polusi pada pria pertama kali. Yang untuk siswa SMA yaitu siap berfungsi organ-organ reproduktif seperti pada orang-orang yang sudah dewasa. Dan yang keempat, perbandingan siswa SMP yang remaja awal ini aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya, sedangkan siswa SMA atau remaja akhir ini jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Kita masuk ke bagian B yaitu perkembangan aspek pada anak usia sekolah menengah. Perkembangan aspek pada anak usia sekolah menengah yaitu seperti pertama, perkembangan fisik dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat pada masa pubertas, baik itu perubahan pada proporsi tubuh maupun berkembang ciri-ciri sekunder atau individu yang berada pada fase remaja secara biologis, mulai menunjukkan tanda-tanda sebagainya orang dewasa. Yang kedua, perkembangan perilaku seksual. Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul karena dorongan seksual itu sendiri. Perkembangan perilaku seks ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ciri-ciri seks primer dan seks sekunder. Masalahnya akan timbul jika para remaja tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya, sehingga perilaku yang terjadi ini tidak sesuai dengan norma. Terus yang ketiga, adanya perkembangan intelektual. Karakteristik perkembangan intelektual remaja digambarkan oleh Keating Samsu Yusuf pada tahun 2004 pada halaman 195 sampai dengan 196. Perkembangan intelektual yaitu kemampuan intelektual remaja telah sampai pada fase operasi formal sebagaimana konsep Piaget. Berlainan dengan cara berpikir anak-anak yang tekanannya kepada kesadaran sendiri, di sini dan sekarang atau here and now. Cara berpikir remaja berkaitan erat dengan dunia kemungkinan atau disebut dengan world of possibilities. Terus kemampuan intelektual dari remaja ini ialah remaja mampu memikirkan masa depan dan membuat perencanaan dan mengeksplorasinya berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Terus, remaja juga mampu menyadari aktivitas kognitif dan mekanisme yang membuat proses kognitif tersebut efisien atau tidak efisien. Terus, ada juga perkembangan emosi pada remaja. Perkembangan emosi individu yaitu perkembangan emosi individu dipengaruhi oleh kematangan dan proses belajar mengajar melalui kematangan berbagai jenis perasaan atau emosi yang semula bersifat potensial menjadi aktual dan melalui proses belajar individu dapat menghayati berbagai perasaan dan bagaimana mengekspresikannya serta mengendalikan perasaan-perasaan tersebut. Masa remaja merupakan masa di mana terjadinya kematangan pada berbagai aspek, termasuk emosionalitas, intensifnya proses belajar yang dilakukan pada masa tersebut. Baiklah, kita masuk ke bagian D, yaitu perkembangan karakteristik siswa SMA.
Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu proses menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadinya perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi, yaitu perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Perkembangan karakteristik berupa perkembangan fisik. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Pada fase ini, remaja memerlukan asupan gizi yang lebih agar pertumbuhan bisa berjalan secara optimal. Terus, yang kedua, mengenai perkembangan karakteristik seksual. Terdapat perbedaan tanda-tanda dalam perkembangan seksual pada remaja. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya adanya alat reproduksi sperma yang mulai berproduksi. Terus, ia mengalami masa mimpi basah yang pertama, yang tanpa sadar mengeluarkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan, bila rahimnya sudah bisa dibuahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi yang pertama. Dan yang ketiga, perkembangan karakteristik berpikir, cara berpikir kausalitas. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri, yaitu dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Yang keempat, perkembangan karakteristik emosi yang cenderung meluap-luap. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Jadi mereka tuh belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam suatu waktu mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tetapi kadang mereka juga tiba-tiba bisa merasakan amarah dan rasa sedih. Emosi remaja ini lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka sendiri daripada pikiran mereka yang realistis. Saat melakukan sesuatu, mereka hanya menuruti ego dalam diri tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Terus yang kelima, adanya perkembangan karakteristik dalam kehidupan sosial. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase perkembangan masa remaja akhir adalah memiliki keterampilan sosial atau social skill, yaitu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima, yaitu seperti memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.